Sebetulnya yang patut kita cermati dan kenapa ini bisa terjadi penyusutan di surplus neraca perdagangan? Terima kasih CNBC yang sudah mengundang saya. Jadi yang pertama tentu kita mensyukuri ya kinerja neraca perdagangan kita yang tetap kuat, surplus ya. Meskipun itu soal pilihan ya karena kalau CPO dan nikel itu tidak dibatasi maka ekspor kita akan lebih tinggi lagi ya. Tapi itu kan soal pilihan kebijakan supaya ada nilai tambah di Indonesia. Yang kedua, tentu karena faktor eksternal ini ya, kondisi global, biasanya di bulan November itu memang secara siklus memang agak melambat dari sisi perdagangan ekspor impornya. Dan yang kedua juga karena kurs kita juga masih stubbornly high gitu atau stubbornly low ya, masih cukup tinggi, sekarang 15.600-an, 57 atau berapa ya, itu masih cukup kompetitif untuk ekspor, tapi sementara untuk impor masih cukup mahal ya untuk mendatangkan barang-barang impor dari luar negeri. Jadi secara siklus memang bulan November biasanya melambat sedikit ya, kemudian nanti biasanya akhir tahun itu ada semacam akselerasi yang meskipun juga terbatas karena kondisi globalnya masih belum sepenuhnya recover ya. Jadi sebetulnya menurut saya sih apa yang terjadi saat ini ya masih dikategorikan cukup positif ya dari sisi tren perkembangan neraca perdagangan kita. Karena dua hal tadi ya, faktor eksternal dan faktor internal kita. Oke, saya akan ke Mbak Esa. Selain karena faktor siklus seperti yang disebutkan Pak Anggito, kalau kita lihat capaian ekspor impor ini terendah dalam 6 bulan terakhir, apakah ini kita akan justru kita kehilangan momentum dalam memanfaatkan windfall komoditi, Mbak Esa? Ya, silakan di-unmute terlebih dahulu. Halo, iya. Apakah sudah terdengar? Ya, sudah terdengar jelas. Kita seperti Pak Anggito bilang tadi ya, bahwa pertama kita harus syukur ya dulu ya Pak Anggito, bahwa di tengah situasi seperti ini kita masih mencatatkan surplus yang lumayan besar ya, 5,16, walaupun turun sedikit dibandingkan bulan kemarin. Tapi bahwa kita harus waspada, terlihat sekali mulai ada penurunan permintaan dari berbagai negara, dan terlihat kalau kita lihat dari batu bara dan kemudian minyak sawit, besi baja sebenarnya secara harga itu kan justru naik, tapi secara volume kita justru lumayan turun jauh, sehingga ekspornya juga turun ya. Padahal kalau harga naik dan volume naik pasti kita sangat luar biasa di sisi ekspor, tapi sayang bahwa permintaannya mulai melambat karena ada perlambatan ekonomi di sejumlah wilayah yang mungkin kayak seperti Uni Eropa gitu, dan sehingga permintaan komoditas kita mulai melambat lumayan antara sekali ya. Misalnya bahwa batu bara itu mungkin ekspornya sudah turun jauh 11% dibandingkan Agustus, walaupun harganya sebenarnya masih sangat tinggi di atas 300, tapi karena permintaannya mulai menurun dan terutama mungkin dari India ya, dan mungkin karena ada pelambatan dari Cina juga, jadi sudah mulai berdampak kepada ekspor kita ini yang mungkin perlu diwaspadai ke depan gitu Mbak Sasa. Oke, kalau pandangan Pak Anggito seperti apa yang patut kita waspadai? Karena kalau kita lihat juga memang ini trennya sudah terjadi penurunan permintaan secara volume. Apakah ini juga Anda melihat ini sejalan juga dengan perlambatan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia? Ya, faktor globalnya masih ada dua ya. Jadi pertama masalah disrupsi dari distribusi perdagangan dunia. Yang kedua memang harus diakui bahwa 2023 kita akan memasuki masa krisis ya, khususnya di beberapa negara-negara Eropa, karena juga ditambah lagi dengan masalah gangguan dari pasokan gas ke Eropa. Ya, jadi memang ada faktor perlambatan dari permintaan yang mengakibatkan beberapa produk-produk keunggulan yang harusnya bisa diekspor itu memang mengalami perlambatan secara global. Tapi juga karena tadi ya kebijakan kita sendiri yang melarang atau menghambat beberapa produk-produk primer ya seperti itu CPO dan produk-produk pertambangan primer seperti nikel sebagainya, itu soal karena kebijakan internalnya. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah bahwa perlambatan ini nampaknya akan mulai terjadi di awal tahun 2023. Jadi mungkin beberapa kebijakan-kebijakan ekspor harus ditinjau kembali ya, barangkali ya.
dalam saat seperti ini di mana kita membutuhkan surplus neraca perdagangan, maka masih mungkin kita meninjau kembali beberapa larangan-larangan ekspor. Mungkin tidak semuanya ya, mungkin pembatasan larangan yang akan dilonggarkan sedikit supaya kita bisa menikmati kondisi yang ada sekarang dan sekaligus mengantisipasi kemungkinan perlambatan ekonomi global tahun 2023.